Baiklah, para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, malam ini Bante ingin mengurai tentang samadhi. Samadhi, apa itu samadhi? Apa itu kata samadhi? Apa arti kata samadhi itu? Samadhi artinya adalah di mana keadaan kesadaran kita pada saat itu kita terbebas dari segala yang disebut dari kekotoran batin, baik loba, dosa, moha. Jadi samadhi itu di mana kesadaran itu tidak dicengkramin oleh loba, dosa, moha. Ketika bebas itu kita mampu melenyapin loba, dosa, moha itu. Pada saat itulah itu kita disebut memiliki samadhi. Lalu kenapa samadhi itu penting di dalam kehidupan sehari-hari? Kita sudah paham samadhi itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sang Buddha mengatakan, apa yang dalam kehidupan sehari, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, itu semua dari buah kamar lampau. Nah, sekali lagi Bante mengatakan, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat baik, baik yang bersifat buruk. Misalnya buruk contoh banyak pikiran, khawatir, rasa takut, bosan, bahkan rezekinya kurang, apes, dan sebagainya. Itu semua dari buah lampau punya. Jadi, dalam kehidupan sehari selama 6 indera terbuka, kita selalu kesadaran kita diseret oleh yang disebut buah kamar lampau. Adalah sarang semua kekotoran batin yang terdiri dari memang ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk itu loba, dosa, moha. Yang baik itu kita terseret dengan kesenangan sehingga menimbulkan kemelekatan baru. Nah, itulah yang disebut itu buah kamar lampau yang dia muncul bukan karena dari saat sekarang, tapi itu semua dari lampau punya. Maka dalam kita membutuhkan samadhi. Samadhi itu artinya padamnya disebut loba, dosa, moha. Ketika kita ada kebencian, kita mampu berjuang sampai kebencian itu lenyap. Atau ketika kita ngantuk, bosan, kita berjuang sampai lenyap. Atau ketika fisik kita lagi ada yang kekurangan, misalnya baal, semutan, kita menyediakan waktu yang memadai sehingga dia mampu melampaui yang disebut anicca. Pada saat menimbulkan anicca itulah samadhi. Jadi para pemirsa paham betul kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita membutuhkan di mana kesadaran kita bebas dari loba, dosa, moha, dari segala bentuk kebencian, ketidaksukaan, termasuk rasa cemas, rasa khawatir yang tidak pada tempatnya. Kekhawatiran itu muncul bukan karena nggak ada sebab. Semua ada sebab yang mendahului. Kata Sang Buddha, itu semua yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita tak luput dari suatu sebab. Nah, sebab apa itu? Sebab dari buah kamar lampau. Jadi ingat kenapa kita butuh meditasi. Kita butuh kesadaran yang samadhi. Samadhi itu bisa muncul ketika kita sudah berjuang, misalnya muncul ngantuk, kita berjuang sampai dia padam, maka itu akan muncul samadhi. Di mana kesadaran itu memang pure sekali. Nah, kita lihat di Bojanggasu Sutta, Sati Sangkato. Jadi sati itu perhatian kepada disebut sangkara. Sangkara itu adalah kekuatan batin yang di bawah sadar, yang barisan yang paling depan. Ya, dia ada di bawah sadar. Yaitu nama rupa di sana. Itu sangkara. Sati sangkara. Sati sangkato. Dhamma wicayo. Ketika kita menyadari sangkara itu yang dia ada di seluruh tubuh kita. Nama rupa ada di seluruh tubuh itu adalah gudangnya kama. Dia terjadi satu proses yang disebut Dhamma wicayo. Dhamma wicayo itu harus berhasil. Harus sampai dia lenyap. Maka akan muncul disebut tilakana. Muncul sampai dia lenyap.
Dhamma Wicaya nggak lenyap, nggak berhasil sampai dia lenyap. Misalnya contoh, para yogi ketika muncul sakit, dia selalu berubah kaki. Ketika muncul banyak pikiran atau kecemasan, dia nggak mau terima. Nah, dia nggak tahu caranya, sehingga dia tidak menimbulkan suatu kesadaran di mana kesadaran itu bebas dari yang disebut kekotoran batin itu tersebut. Nah, untuk itu para pemirsa, kita harus berjuang. Tanpa samadhi, kehidupan kita tidak akan baik. Dan kita selalu diombang-ambing semua yang disebut bentuk-bentuk karma kita. Kadang kita bisa senang, kadang kita bisa sedih. Bahkan kadang-kadang kita bisa rasa takut sekali, benci sekali, bahkan ngantuk sekali, capek sekali. Hal-hal itu tak luput dari semua. Karena apa yang Buddha mengatakan dalam kehidupan sehari, apa yang muncul itu karena semua ada sebab lampau. Maka sebenarnya apa yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah lampau punya. Karena itu semua dari lampau punya, dia memiliki kekuatan karena itu buah dari karma lampau. Tentunya kita harus tahu cara bagaimana menanganinya. Kalau kita dibiarin terus sehari demi sehari lewati, buka 6 indera tertutup dengan meditasi, terjebak dengan konsep dengan report yang tidak akan membawa Anda kemajuan pesat dalam hal meningkatkan kesadaran. Nah, untuk para pemirsa Bante mengharapkan bisa dipahami kenapa kita membutuhkan samadhi di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana samadhi artinya pada saat itu kesadaran kita benar-benar bebas dari segala problem. Pada saat itu, walau Bante sangat memahami manusia yang lahir sekarang ini. Kata Sang Buddha mempunyai 4 tipe manusia. 4 tipe itu, kata Buddha, ketika Bodhisattva saat mencapai pencerahan sempurna. Saatnya, berarti saat itu beliau melihat ada 4 peristiwa proses dari teratai itu sendiri. Nah, ini harus ditandai. Kita harus itu tipe yang di era 4. Kalau kita memang tipe yang terlalu di bawah, tentunya kita harus mempunyai sifat berjuang. Tidak mau kalah, harus berjuang. Maka disuruh kita harus kejar dan kerja. Kejar dan kejar. Tanpa kejar, kita tidak pernah mau menyediakan waktu untuk mengikuti kilesa. Kita tidak mengejar. Tidak mengejar kesadaran itu meningkat. Tidak mau 6 indera tertutup. Tentunya nggak bisa. Lalu ketika kita ada niat, kita harus kerja. Kerja apa? Menyadari dan catat semua fenomena yang akan muncul di dalam tubuh kita. Termasuk mental. Nah, mental itu sangat luas ya. Nah, jadi 4 tipe manusia itu Buddha melihat 4 peristiwa dari teratai. Ada satu peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah kuntum itu sudah di atas. Artinya dia udah tenggen ke atas. Itu tipe manusia yang sudah mencapai sotapanna minimum dia. Jadi dia udah tipe yang pertama itu dia udah sotapanna. Mungkin kelahiran lampaunya dia pernah meditasi sehingga dia udah mencapai. Jadi kuntum pertama. Ketika dia di sinar matahari waktunya tiba, lalu dia berkembang mencapai arahan. Nah, itu tipe yang pertama. Nah, mungkin tipe yang pertama itu sangat sedikit ya di dalam kita lihat di teman sekitar kita. Itu sangat sedikit tipe manusia yang seperti itu. Itu semua dari hasil dari perjuangan dari kehidupan lampau. Dia berjuang sampai ke titik yang disebut mencapai sotapanna atau mendekati sotapanna. Tapi ingat para pemirsa, kalau kita belum mencapai tingkat kesucian pertama, sotapanna, kita akan jatuh. Jadi kualitas kita kesadaran akan jatuh ketika kita lengah. Jadi sebenarnya kan pernah Bante sebutkan, kita pertama kali kita berjuang kesadaran dan pikiran itu harus imbang dulu. Imbang itu disebut insight. Lalu kamu berusaha berjuang mengikis 20 lagi yang pikiran. Ini otomatis kesadaran naik 20.
Pada saat kesadaran naik 20, Anda sudah selisih dengan stok kama Anda sudah mencapai 40%. Nah, itu namanya tingkat pertama. Buang 10 lagi tingkat kedua, sakada kami. Buang 10 lagi sakada kami. Buang 10 lagi arahat. Ini proses-proses yang kita harus tempuh. Tanpa pengertian hal ini, maka kita nggak ada tujuan. Untuk apa kita bermeditasi? Kalau kita meditasi hanya duduk diam doang, nggak ada proses yang kita lihat, apa artinya? Sedangkan stok karma kita tak terhitung. Dan stok karma kita bukan hanya baik-baik aja, enggak. Karena dia juga jelek sekali, karena dia kuat sekali, karena dia sedang-sedang, karena dia sangat halus. Seseorang yogi inilah dia harus paham. Jadi tipe yang pertama itu jelas kehidupan lampau itu dia sudah pernah berjuang. Para pemirsa harus ingat, kehidupan ini adalah kehidupan akan datang. Masa lalu untuk kehidupan akan datang. Jadi kehidupan itu sangat penting. Bagaimana menentukan kamu kehidupan akan datang dan kamu bagaimana menyikapi karma-karma yang Anda pernah lakukan. Tanpa Anda kehidupan ini lahir sebagai manusia, kita tidak berusaha berjuang, tentunya kita akan melewati kesempatan ini. Karena lahir jadi manusia tidak segampang. Sangat sulit lahir jadi manusia. Bagaikan kura-kura buta 100 tahun di tengah laut, itu pun dia harus kepalanya masuk di gelanggang yang kecil sekali. Nah, sekarang tipe yang pertama yaitu tipe yang dia tak lain tak bukan kehidupan lampau, dia sudah mulai berjuang. Dia sudah berjuang dan dia mencapai tataran tingkat kesucian. Baru dia bisa tenggeng ke atas. Ketika dia lahir, dia sudah siap itu. Siap kembang, tinggal matahari datang, dia berkembang. Langsung dia mencapai keharatan. Tipe yang kedua yaitu dia di atas permukaan air, telaga itu. Nah, di atas permukaan air itu diibaratkan Anda sudah insight. Karena Anda sudah keluar dari lumpur itu. Kamu sudah keluar dari lumpur, Anda sudah insight. Artinya kamu sudah tipe manusia kesadaran dan pikiran itu Anda sudah seimbang. Nah, pada saat tipe yang ini, yang kedua ini, dia membutuhkan perjuangan. Perjuangan apa yang dia harus butuhkan? Dia harus mengikis 20% lagi. Dia mengikis sehingga dia kumtumnya itu dari tadi masih di bawah. Dia berusaha berjuang untuk mencapai tingkat yang tinggi, yaitu tegak sendiri. Nah, tunggu waktunya dia capai kesucian. Nah, tipe yang kedua ini mungkin adalah lumayan banyak dibandingkan tipe yang pertama. Lumayan banyak. Banyak juga pernah ketemu yogi-yogi yang serius, dia bisa mencapai di situ juga ada. Nah, tipe yang ketiga, dia di bawah permukaan. Artinya, kehidupan lampau dia pernah berjuang, tapi dia belum capai insight. Belum capai 50-50. Masih di bawah. Dia pas meninggal, dia lahir lagi, dia di masa tipe ketiga di bawah permukaan air itu. Di bawah permukaan air itu berarti dia sudah mendekati insight. Itu masih mending tipe manusia ini. Kalau dia ketemu objek yang tepat, ketemu guru yang tepat, dia bisa naik ke atas, mencapai insight, lalu dia berjuang lagi asal dia ada niat, dia menyediakan waktu yang memadai. Kata Buddha sih 7 tahun sih maksimum. Dia bisa mencapai enggak arahat anak kami. Itu di Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha menjamin kita itu. Itu harus dari insight, yaitu Anda harus berjuang sampai ke atas dulu. Dari atas itulah maksimum kata Sang Buddha itu 7 tahun. Di Mahasatipatthana Sutta ada tulis. Lalu yang tipe keempat itu, dia di bawah akal. Nah, tipe yang keempat bukan berarti nggak bisa. Dia butuh perjuangan dulu. Minimum dia berjuang lah. Memang dia harus mengalami kesulitan. Mengalami banyak hambatan. Termasuk karena bentuk karma lampaunya itu sangat kasar. Nah, dia butuh samadhi. Nah, berjuang mencapai mendekati insight. Dia berjuang lagi sampai insight. Lalu dia berjuang lagi sampai mencapai tingkat kesucian. Memang tipe yang keempat agak sulit. Biasa dia terjebak dengan konsep, oh cara ini salah, cara itu salah. Karena dia punya pikiran begitu banyak.
curiga begitu besar. Dan dia sedang sendiri, diri sendiri nggak pernah PT. Dari pengalaman Bante ngajar, banyak yogi yang mempunyai skeptis ya, artinya dia taunya semua sepotong-potong. Lalu biasanya dia muncul keraguan. Karena tipe manusia yang keempat itu, kalau dia nggak berani teguh, dia nggak bisa lewatin dia itu. Sehingga dia dalam kehidupan ini, dia nggak mampu mengangkat dirinya yang masuk ke tipe yang ketiga, nggak mampu dia. Kalau dia mempunyai keyakinan yang kuat dan dia ada kemauan mau kerja dan kejar, maka dia minimum di kehidupan ini dia bisa mendekati insight. Lebih baik dibandingkan dia sama sekali nggak mau berjuang dengan 6 indera tertutup, tidak pernah mau mencapai samadhi, tidak pernah mau menikmati di mana kesadaran bebas dari segala kekotoran batin. Nah, lalu tadi pertanyaan tadi kan Bante bilang, apa itu samadhi? Samadhi itu artinya kesadaran terbebas dari segala yang disebut kekotoran batin. Kekotoran batin bukan hanya yang tidak baik aja, yang baik juga termasuk. Tapi yang baik itu sangat menolong kita. Ketika kita meditasi, dia langsung menjadi kiriya. Maka luar biasa, maka Sambuddha selalu mengatakan, jangan berbuat jahat. Perbanyak perbuatan baik itu tujuannya ada. Ketika saat meditasi, kamu gampang melenyap. Coba stop pikiran kamu, stop kamar kita. Kebanyakan semua mengisi semua hal-hal yang baik-baik terus. Saya rasa meditasi Anda sangat cepat maju. Beda sama manusia yang suka berbuat jahat punya. Nah, tentunya yang dia datang itu banyak hambatan. Oh, sakit itulah sakit dan sebagainya itu banyak yang dia harus hadapi. Belum lagi hadapi dengan pikiran dan sebagainya. Nah, tipe yang keempat itu yang memang harus super sabar. Seorang guru dia harus sabar mengajarnya. Nah, lalu yang kita lihat, bagaimana mencapai samadhi? Yang gampang kan? Mencapai samadhi ketika muncul sakit. Amati irama sakit sampai dia lenyap. Pada saat lenyap, memang kita akan akui, Bante akan akui. Banyak yogi-yogi selalu bertanya, Bante, kenapa tadi lenyap? Tadi saya udah duduk, sakit, dia udah lenyap. Tapi dia muncul lagi. Nah, banyak yogi nggak paham tentang ada 4 hal yang nanti Anda akan alami. Sambuddha mengatakan, ada 4 hal yang sering kita alami. Yaitu pertama, ketika kita mampu Dhamma Wisaya sampai dia lihat anicca, ada tipe yang pertama, dia muncul Wirya Piti Pasadi Samadhi Upeka. Tapi dia bawa kama. Berikut lagi, dia sambung menyambung. Nah, itu tipe yogi kayak gini masih oke sih. Dia masih ada semangat. Nah, nanti dia selesai meditasi, dia dapat manfaat banyak. Saat meditasi, dia selalu muncul ragu-ragu. Nah, itu tipe itu yang pertama ini, kalau dia nggak punya keyakinan, biasa dia gugur. Nah, tipe yang kedua, dia ketika Dhamma Wisaya berhasil, dia muncul Wirya Piti Pasadi, tapi dia nggak bawa kama. Nah, ini tipenya yang kedua itu, dia sangat yakin sekali dengan meditasi dia. Dan dia itu sangat kokoh sekali. Nah, ini saya juga banyak ketemu orang kayak gini. Yang 1, 2 itu sering kayak Bante ketemu. Tipe yang ketiga, ketika meditasi, Dhamma Wisaya berhasil. Tapi dia tidak muncul Wirya Piti Pasadi. Tapi bertubi-tubi kamar lampau datang. Nah, biasanya tipe yang orang ini keraguan itu sangat kuat. Oh, ini cara salah dan sebagainya. Nah, ini tipe yang ketiga. Nah, dia butuh keyakinan. Lalu dia, kalau ada keyakinan dia sering lagi berjuang, maka dia bisa terhindar. Nanti akan ada muncul yang disebut yang tipe pertama, kedua itu. Ada itu. Enggak selalu yang ketiga itu. Jadi pada saat muncul, enggak muncul Wirya Piti Pasadi, tapi dia bertubi-tubi datang, ya nggak usah takut, juang lagi. Lalu yang tipe yang keempat, dia tidak muncul Wirya Piti Pasadi Samadhi UPK, tapi dia nggak bawa kama. Dia biasa aja. Oh, dia biasanya sih cenderung kebanyakan kusala kama yang dia miliki. Nah, tipe yang keempat juga ada. Jadi hal itu saling bergantian. 4 hal itu bukan selalu begitu. Ya tidak selalu
Kamu nggak bisa menuntut. Maunya seperti tadi peristiwa ini, nggak ada. Semua ada saling berlalu. Jadi tergantung dari buah kamar lampauan. Jadi bagaimana caranya? Bande sudah jelasin, kita pakai Mahasati Patana Sutta. Di sini Bande tambahkan dikit sebelum kita mulai dengan audio meditasi berdiri. Kita harus paham satu hal. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dia mempunyai fungsi-fungsi masing-masing. Jadi sebaiknya sih para pemirsa, bapak-bapak, ibu, adik-adik dihafalin. Nah, tapi Bande banyak menemukan tipe yang pertama ini manusia. Dia baru pertama pemula meditasi. Biasanya dia campur aduk. Nah, dari pikiran lah, perasaan lah, rencana lah, bahkan visi yang sakit baal menjadi satu. Nah, tipe yang pertama, yang kayak gini, Bande selalu saran bagi pemula, kalau dia sudah campur aduk sepikir demikian, saran Bande, udah sakit itu dicuekin dulu. Kita prioritas atasi yang disebut mental itu. Rasa pikiran banyak, rasa khawatir, rasa takut, rasa apa, dan sebagainya, penuh banyak rencana. Itu dilenyapin dulu. Kamu, bagaimana cara lenyapkan? Kamu pakai langkah 2 aja. Cittanupassana. Langkah 2, yaitu boleh cara 2, boleh berkempes, dada busuk. Itu aja dulu, sakit diabaikan dulu. Sampai Anda mental-mental ini campur aduk itu sudah selesai, Anda bisa lanjut lihat irama sakitnya. Memang harus lihat. Tapi dari pengalaman orang yang retret 10 hari, biasa hari pertama, kedua, ketiga, dan 4 itu, mereka itu campur aduk ini memang sangat sulit dialami. Dia harus sampai 3-4 hari baru mulai jinak itu. Nah, pada saat pikiran sudah nggak ada, hanya toh muncul sakit atau muncul baal aja. Nah, pada saat itulah kesempatan para yogi itu mulai harus melihat irama sakit. Nah, ini sebagai tip aja buat Anda. Dan para pemirsa harus paham, kalau kita bicara dengan sutta, soal dengan meditasi, sebenarnya sutta yang paling lengkap dalam cara penguraian tentang objek beliau selalu memberikan. Itu ada di Mahasati Patana Sutta. Kalau sutta-sutta lain itu seperti Sigalawada Sutta, Buddha cuma menceritakan soal siswa Arya. Dia udah capai Arya, dia tidak melanggar 5 sila, dia punya Brahma Wihara. Kalau kita pelajari di Owada Patimokkha, di sana juga ada penjelasan singkat. Buddha mengatakan semua siswa Arya, karena pada saat itu Owada Patimokkha itu dimunculkan, itu di wasa pertama. Itu para arahat semua itu. Tapi beliau membabarkan bahwa semua siswa Arya melalui word saga aramana. Nah, word saga di sini adalah objek netral. Aramana itu objek. Word saga itu netral. Jadi netral, objek netral. Selalu semua mencapai kesucian itu melalui objek netral. Apa yang kamu dapat? Labati, samadhi. Labati itu Anda mendapatkan. Samadhi itu mencapai samadhi. Nah, tadi Bande sudah bilang, apa itu samadhi? Sudah Bande tadi dari awal sudah jelasin. Anda akan mendapatkan di mana kesadaran itu benar-benar bebas dari itu. Nah, jadi para pemirsa harus nikmati yang ini dulu. Harus lihat anicca. Lalu yang kedua, labati cita ekagata. Labati itu mendapatkan. Cita itu kesadaran. Ekagata menyatu. Ekagata itu menyatu. Jadi kesadaran bisa menyatu dengan objek. Karena netral. Karena word saga araman. Cita ekagata tanti. Tik. Itu berarti tidak ada yang lain lagi. Jadi udah jelas di Owada Patimokkha, udah jelas Sang Buddha memberi pesan yang tersirat sekali bahwa semua siswa Arya mencapai kesucian, termasuk beliau mencapai kebuddhaan itu semua karena objek netral. Objek netral kita udah paham, Bande udah sering jelasin. Objek netral adalah di jasmani kita. Dia itu netral, sedangkan kesadaran kita juga netral. Maka sama-sama netral, berarti itu kelompok kita yang paling sama. Kalau kamu pegang objek yang tepat, objek netral, yaitu jasmani, maka kamu akan tepat. Nah, di masa Satipatthana Sutta, Buddha juga mengatakan Anapanasati Pabang, di sana ada tulis, ada objek internal dan objek eksternal. Nah, apa itu objek internal?
Lalu apa objek itu eksternal? Internal itu artinya yang berkaitan dengan gudang kamar. Bukan pribadi. Ya, tentunya pribadi gudang kamar lah. Jadi sebenarnya objek internal adalah ada di nama rupa. Nama rupa ada di mana? Di antara kulit yang berbalut, daging berbalut kulit itu di situ nama rupa. Maka kenapa sistem aktif jasmani itu sangat efektif untuk menguras segala gudang-gudang kamar. Nah, para pemirsa, kalau Anda masih pemula, Anda aktif jasmani, misalnya Anda campur aduk, ya udahlah, langkah 1, 2, 3 dulu dia. Kalau sudah apa, kamu cukup langkah 2 aja, 2 bisa. Tidak harus selalu lengkap yang itu. Anda boleh hanya langkah 2 sama langkah 1 supaya postur tubuh tegak. Tubuh kita harus tegak. Tanpa tubuh tegak nggak bisa. Lalu yang kedua, tangan kita ini bukan tangan seperti Buddha, Bodhisattva. Bodhisattva punya tangan ketika berdiri, beliau tanpa bungkuk, beliau bisa menggaruk lututnya. Kalau kita harus bungkuk, berarti tangan kita pendek. Kalau tangan kita di pangkuan paha, biasa cenderung nanti ketika moha datang, loba dosa moha datang, dia bisa membuat kita membungkuk badan kita. Ketika badan sudah bungkuk, kita nggak ada kesempatan untuk mencapai samadhi, di mana kesadaran bebas dari kekuatan batin nggak dapat. Yang ada terseret dari segala yang disebut pikiran itu sendiri. Nah, di sini step-step saya yang Anda pahami, bukan Bante melarang Anda dulu, tapi Anda paham dulu. Minimum kamu punya insight dulu lah, 50-50. Kamu mau pakai objek apa? Tapi lebih mantap ketika kamu buang 20 lagi. Kamu akan objek apapun Anda kombinasi dengan anapanasati tadi. Bisa saja pada saat itu. Mau pakai gerakan perut, bisa saja. Datuk Manasikara. Datuk Manasi itu kita memperhatikan gerakan perut, itu bisa saja. Tapi itu perlu penjelasan yang sangat detail. Jadi karena ini suatu sangat singkat, saya nggak jelas tentang ini, semua saya pesankan. Jangan disalahpahamkan. Sistem aditasi bukan Bante saya larang Anda pakai anapanasati maupun pakai gerakan perut, bukan. Tapi Anda tahu diri Anda. Kamu tipe yang mana? Kalau tipe yang nomor 2, itu nggak masalah. Atau kamu tipe yang nomor 4, wah itu lebih nggak masalah. Kamu mau kombinasi objek apapun nggak bisa. Karena kita prioritas Anda meningkatkan kesadaran. Sedangkan kesadaran dan pikiran itu dia bagaikan timbangan. Kalau pikiran stok kamu begitu tinggi, begitu banyak misalnya tinggi, kamu mau dia turun, ini mau naik, nggak lain nggak bukan hanya mengikis dia. Dengan mengikis dia itu dia baru naik sedikit. Mengikis dia. Sampai kamu bisa melampaui dari separuh, buang sampai dia sisa 30%. Kamu apapun udah gampang punya. Ya saya baiklah, Bante tidak panjang lebar lagi. Nanti bagi pemirsa ingin bertanya, silakan bertanya.